disesatkan lagi oleh Wahabi apa? Kenduri. Kenduri disesatkan oleh Wahabi saudara, sedekah untuk kematian. Mengapa? Gak ada dalilnya katanya. Tapi kalau mereka dikirimi kenduri dimakan. Mengapa dimakan? Katanya tidak bid'ah. Wahabi di ibu kota ini sekarang beda dengan dulu saudara. Saya sering jumpa ustadz-ustadz Wahabi. Kalau jumpa saya bilang apa? Gus, saya sering ngisi acara maulid. Loh kok ngisi? Saya diundang ceramah maulid. Siapa yang undang? Ya jamaahnya sampean, orang-orang NU katanya. Sampean datang? Ya datanglah, wong ceramah katanya. Oh berarti ini ada dua pendapat di Wahabi. Kalau ngisi ceramah maulid tidak bid'ah. Tapi kalau mengadain maulid bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena kalau mengadakan tekor. Dan tekor itu bid'ah. Kalau diundang ceramah gak tekor, makanya sunnah. Ini ada perbedaan. Makanya ustadz-ustadz yang datang diundang maulid itu belum tentu bermaulid dia. Kadang-kadang ya karena tidak bid'ah aja. Kalau mengadain yang bid'ah itu. Nah, ini kenduri. Ini oleh Wahabi dibid'ahkan. Apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Kenduri itu sedekah untuk orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan beliau hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Tapi meninggalnya bukan Covid saudara, dulu belum ada Covid. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata, pasti berbicara, bersedekah, pasti berwasiat untuk sedekah. Karena ibu senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Sampai. Begitu dalil seperti ini disampaikan, ada orang Wahabi kirim video bantahan pada saya melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Lo katanya sesat. Sekarang bilang gak apa-apa. Enggak, siapa yang melarang? Loh, mereka yang larang gak ngaku saudara, karena ketahuan dalilnya. Enggak, cuma kata dia, kalau mau sedekah orang mati untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid. Kalau di Jakarta, di ibu kota, mau bangun di mana? Uang tempat parkir aja sulit. Kau bangun masjid. Ini mereka ngawur, mereka saudara, suruh bangun masjid. Nanti mereka yang merebut masjidnya. Bangun masjid. Dan ini para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makan dan minum itu bukan tanpa dasar. Kalau ada orang mati, kita ini kenduri. Mengapa kenduri? Karena di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitabnya Syekh Nawawi Banten, dalam kitab-kitab guru-guru beliau, kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria Ansari, Al-Khatib Asy-Syirbini, semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama nomor satu, paling besar pahalanya adalah air. Tsumma ta'am, di bawahnya adalah makanan. Itu paling besar. Mengapa sedekah air ini paling besar? Karena ada sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik." Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita bangun tidur biasanya minum air, sambil kerja minum, habis makan minum, rokokan minum. Orang rokokan minum saudara. Hah? Gak rokokan? Ada yang rokokan? Ada, tadi malam panitia jumpai saya rokokan. Minum air sambil ceramah, minum air.
Yang ada airnya silahkan diminum. Itu sedekah paling afdal. Dan sedekah air ini saudara, walaupun modalnya ringan, murah, jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ini kejadian sebelum Islam dulu di Timur Tengah. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu dulu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Itu pelacur dulu. Kalau sekarang katanya kerjanya siang malam. Parah sekarang. Pulang kerja, hampir mendekati sumur, kelihatan anjing mengelilingi sumur, hampir mati kehausan. Hatinya merasa iba. Karena merasa kasihan, fanazaat muqaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu. Sekarang pakai apa? Gak tahu. Mengapa gak tahu? Karena gak boleh tahu. Awas loh, jangan sampai tahu. Kalau tahu berarti gak rajin subuh berjamaah itu. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi. Dia turun ke bawah mengambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, pakai tangga. Setelah ambil air ke bawah, lalu dia naik ke atas, fasaqat bihi. Dia kasih minum anjing itu. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang. Habis itu dia meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin kena vaksin 3 kali malam-malam. Meninggal. Apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Pernah saudara-saudara ngasih minum anjing? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa kira-kira? Diambilkan Mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Padahal anjingnya haus itu. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama ya, orang yang punya hewan ternak, punya ayam, punya kambing, punya kucing, kasih makan, kasih minum, itu ngurangi dosa, saudara. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya, yang banyak ayamnya. Padahal ternak hewan, apalagi kalau ternak manusia. Saudara-saudara ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Kalau masih banyak dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, kamu kawin lagi, saya ini banyak dosa ma. Katanya kalau ngasih belanja mama, dosa awak dikurangi. Kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Omikron dah masuk Jakarta sekarang. Sebentar lagi menjelang lebaran tambah ramai Omikron. Entah seperti apa Omikron, kita gak tahu itu. Ya mudah-mudahan yang bilang-bilang Omikron itu ya entah gimana doanya kita ya. Bilang Omikron terus. Ya mudah-mudahan umat Islam dijaga oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan yang mengganggu ibadah umat Islam dihancurkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Nah, kemudian lagi ini sedekah minum. Sedekah minum itu pahalanya besar. Di bawah sedekah minum kata para ulama sedekah makan. Mengapa sedekah makan?
kalau hadis yang dibaca oleh kiai tadi itu waktu sedekah. Rasulullah ditanya sedekah yang paling afdal. Lalu beliau menjawab ketika kita masih sehat. Kalau barangnya kata para ulama air, di bawah itu makanan, makanan nomor 2. Makanya kita kalau ngumpul-ngumpul airnya keluar duluan. Setelah airnya keluar, makanan baru keluar. Dan mungkin habis ini masih ada lagi itu. Ada kira-kira. Lah, itu sedekah afdal itu. Sedekah afdal. Apalagi kalau ada yang bisa dibawa pulang gitu. Afdal. Mengapa sedekah makan ini paling afdal? Karena dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Pahalanya paling besar, mengantar masuk surga. Cuma kata para ulama di bawah sedekah air. Dan sedekah makan ini saudara dapat melembutkan hati. Orang yang senang ngasih makan hatinya lembut-lembut. Mengapa? Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk ke telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana kalau ingin lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbu. Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Nah, orang yang senang ngasih makan orang miskin itu dapat melembutkan hati. Ini kiat yang pertama. Yang kedua, termasuk yang melembutkan hati dalam hadis itu, wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati. Biasanya di sini ada tradisi usap kepala yatim. Bulan apa? Bulan Muharram. Yang dimaksud usap kepala anak yatim itu saudara, itu maksudnya simbol kasih sayang. Karena simbol kasih sayang, setelah mengusap jangan lupa buka dompetnya. Lalu apa? Kasih uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak-anak. Jangan besar-besar, masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Biar mamanya cerah. Karena kalau mama muda ini banyak uangnya, wajahnya cerah, nanti segera laku. Banyak yang berminat. Dan mengusap kepala itu jangan setahun sekali saudara. Mengapa? Sekarang ini akhir zaman, banyak maksiat. Kena maksiat lagi ya keras lagi. Perlu agak sering-sering. Wah gak bisa kiai kalau sering-sering. Kenapa? Rumah yatimnya jauh. Ya kalau gitu minta yatimnya adopsi sebagai anak. Insya Allah agak sering. Gak boleh sama mamanya. Mamanya gak ada temannya. Ya kalau begitu mamanya adopsi duluan. Nanti dapat anaknya. Ini namanya beli satu gratis satu. Setuju? Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau gak mau berarti wahabi. Ini kalau ustadz ahlus sunnah bisik-bisik pada saya, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih. Entah kalau yang ustazah gimana kira-kira. Mungkin bilang hadis dhaif itu. Nah artinya apa? Sedekah makan dan minum itu paling besar saudara pahalanya. Karenanya kita ini ada tetangga lewat depan rumah, ajak singgah. Ayo singgah di rumah, ada apa? Paling enggak kamu minum. Nanti ngasih minum, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Pahalanya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena dahsyat memang pahalanya. Kalau tamunya cuma sebentar, kasih air mineral. Kalau tamunya agak lama, keluarkan kopi. Ternyata masih gak pulang, keluarkan susu.
Tamunya masih betah, keluarkan bandrek. Tamunya masih betah, keluarkan makan. Baru mantap itu namanya. Itu namanya ahlus